Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita membuka mata terhadap sebuah kenyataan pahit yang kini melanda dunia. Afrika, sebuah benua kaya raya dengan sumber daya alam limpah, sedang digerogoti secara sistematis oleh rezim komunis China. Mereka tidak datang dengan senjata, tidak datang dengan pasukan berseragam, tetapi datang dengan uang, hutang, dan tipu daya investasi. Inilah wajah kolonialisme abad ke-21. Inilah invasi ekonomi China yang merampas kedaulatan bangsa-bangsa Afrika. Rigathi Gachagua, mantan wakil presiden Kenya, dengan lantang menyampaikan jeritan bangsanya. Ia mengatakan, kedatangan orang-orang China telah mengambil alih bukan hanya proyek-proyek besar, tetapi juga usaha kecil milik rakyat Kenya. Dari bisnis konstruksi, properti, hingga perdagangan, tangan-tangan asing itu merampas ruang hidup rakyat setempat. Pengusaha lokal yang dulu berdiri tegak, kini terjepit, tersingkir, bahkan menjadi pengemis di tanah airnya sendiri. We are concerned as a country about the Chinese invasion to Kenya. It's economic invasion by the Chinese people to Kenya, and has literally reduced our business people into beggars. The Chinese people have come and taken over even small businesses. Apa yang terjadi di Kenya bukanlah kasus tunggal. Afrika dengan segala kekayaan mineral dan tanah jarang bernilai lebih dari 60 miliar dolar telah menjadi sasaran empuk. China masuk dengan tawaran pinjaman, membangun infrastruktur, lalu membawa pulang keuntungan. Yang ditinggalkan beban utang, kedaulatan yang tergadai, dan rakyat yang terpojok. Utang Kenya kini mencapai 92 miliar dolar, dan China adalah kreditor terbesar. Dengan uang itulah, Beijing mengendalikan roda pemerintahan. Bahkan, kata Gachagua, tidak ada yang mau mendengarkan rakyat. Karena yang berbisnis dengan orang China justru pemerintah kita sendiri. Bayangkan ketika pemerintah terkait kepentingan, suara rakyat dipinggirkan, dan negeri yang berdaulat pun berubah menjadi budak hutang. Hutang Kenya mencapai 92 miliar dolar dan Tiongkok adalah kreditor terbesar. Kenya kaya akan sumber daya alam terutama mineral tanah jarang. Nilainya mencapai lebih dari 60 miliar dolar. It's just too much pressure. The Chinese are very strong because of the kind of money they bring into the country. They have literally compromised everybody, so nobody wants to listen to what we are saying. So the Kenyan people are, they are in a very difficult situation because the government officials are the ones who are doing business with the Chinese. Saudara-saudaraku, inilah strategi klasik Partai Komunis China. Datang sebagai teman, berubah menjadi penguasa. Mereka menyebutnya kerjasama, padahal hakikatnya adalah penjajahan. Mereka menyebutnya investasi, padahal sesungguhnya adalah perampokan. Mereka menyebutnya pembangunan, padahal nyatanya adalah pengikisan kedaulatan. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa bangsa yang tidak waspada akan kehilangan segalanya. Dulu bangsa Eropa datang menjajah dengan bedil dan meriam. Kini PKC datang dengan utang dan kontrak yang mencekik. Bedanya hanya alat, tapi tujuannya sama, menguasai. Kita patut merenung, jika Afrika yang kaya mineral bisa dijadikan mangsa, bagaimana dengan Asia Tenggara, termasuk Indonesia? Bukankah kita kini juga melihat derasnya aliran investasi China masuk ke tanah air kita? Dari nikel, tambang, hingga properti. Tangan-tangan asing itu mulai menguasai sendi-sendi ekonomi bangsa. Apakah kita akan menunggu nasib sama seperti rakyat Kenya, terasing di negeri sendiri? Suara Gachagua adalah alarm bagi dunia. Ia mewakili jutaan rakyat Afrika yang kini terpojok, yang tanahnya dikeruk, yang ekonominya dijajah. Ia bersuara bukan hanya untuk Kenya, tetapi untuk seluruh bangsa yang terancam oleh imperialisme ekonomi China. Dunia harus sadar bahwa apa yang sedang terjadi di Afrika adalah eksperimen penjajahan global. Jika dibiarkan, maka bukan hanya Afrika yang runtuh, tetapi seluruh dunia akan terjerat dalam cengkraman naga merah. Maka mari kita, rakyat Indonesia, mengambil pelajaran. Jangan sampai kita terbuai janji manis investasi. Jangan sampai kita rela menukar kedaulatan dengan utang. Jangan sampai kita menyerahkan tanah air yang diwariskan para pahlawan kepada penjajahan gaya baru.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani berkata cukup. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang menjaga kekayaan alamnya untuk anak cucu, bukan untuk ditimbun oleh asing. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang tidak rela dijajah, baik oleh senjata maupun oleh uang. Afrika sedang berteriak, dunia harus mendengar dan kita rakyat Indonesia harus belajar. Jangan sampai besok anak cucu kita menatap kita dengan mata penuh tanya, mengapa kalian biarkan tanah air dijual? Komunisme hanya peduli kekuasaan, tak bermoral dan halalkan segala cara. Mari kita tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.